Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soli-solihah kelas 5 SD Muhammadiyah 1 dan 2 Taman yang berbahagia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian dan keluarga kalian di rumah selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, kita masih belajar mengenai pelajaran tematik. Hari ini kita belajar pada tema 7, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4, yaitu mengenai mengenal tokoh proklamator Indonesia dan seni tari tortor. Nah, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kefahaman kepada kalian semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Solih-solihah kelas 5, pada pelajaran sebelumnya kalian pasti sudah mengetahui siapa saja tokoh proklamator Indonesia. Nah, coba tebak, siapakah beliau ini? Beliau lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901 dengan nama asli Kusno Sosrodihardjo. Siapa coba? Wow, benar tebakan kalian. Beliau adalah Insinyur Soekarno. Nah, di antara perjuangan beliau adalah yaitu sebagai pendiri Partai Nasional Indonesia atau PNI. Karena perjuangan beliau dan sikap nasionalisme beliau yang sangat tinggi, Belanda merasa terancam sehingga pernah beliau yaitu Insinyur Soekarno ditangkap dan dibuang oleh Belanda ke Pulau Endi, ke Pulau Flores, lalu ke Bengkulu. Nah, Insinyur Soekarno juga sebagai seorang pendiri Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Putra adalah cikal bakal TNI sekarang ini. Selain itu, beliau juga sebagai pendiri BPUPKI dan menjadi ketua PPKI. Beliau juga mempersiapkan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau dilantik menjadi Presiden pertama Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Atas jasa-jasa beliau, maka bangsa Indonesia memberikan gelar kepada beliau yaitu Pahlawan Proklamasi. Beliau juga mendapat sebutan Bapak Proklamator Indonesia. Kita patut bangga ya kepada beliau. Selanjutnya, tokoh proklamator berikutnya adalah Dr. Muhammad Hatta. Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tanggal 12 Agustus 1902 dengan nama aslinya Muhammad Attar. Nah, di antara perjuangan beliau adalah sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia atau PI di Belanda. Beliau mendirikan PNI, lalu dibuang oleh Belanda ke Digul, Banda Neira, dan ke Sukabumi. Rasa nasionalisme beliau juga sama-sama tingginya dengan Insinyur Soekarno. Beliau juga memimpin Pusat Tenaga Rakyat atau Putra dan PPKI. Beliaulah yang mendampingi Insinyur Soekarno menyiapkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan ditunjuk menjabat sebagai Wakil Presiden RI pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Atas segala jasa perjuangan beliau mendapatkan gelar Pahlawan Proklamasi dengan julukan Bapak Koperasi Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, negara Indonesia seharusnya menjadi negara yang sudah merdeka. Akan tetapi, ada negara yang tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah negara Belanda. Sehingga negara Indonesia dan rakyat Indonesia masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.
Beberapa contoh peristiwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia yaitu 1. Pertempuran di Surabaya. Pertempuran di Surabaya terjadi pada tanggal 10 November 1945 antara tentara sekutu atau Inggris dan rakyat di Surabaya. Rakyat di Surabaya di bawah pimpinan Bung Tomo berhasil memukul mundur tentara sekutu. Pada peristiwa itu terjadi perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato oleh para pejuang Indonesia. Yang kedua, peristiwa Bandung Lautan Api. Tentara Inggris yang diboncengi Nica atau Belanda tiba di Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945. Brigade MacDonald memberikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar wilayah Bandung Utara dikosongkan oleh penduduk Indonesia. Akhirnya, Tentara Republik Indonesia melakukan operasi Bumi Hangus Kota Bandung pada tanggal 24 Maret 1946 agar Kota Bandung tidak dijadikan markas militer Belanda. Contoh yang ketiga adalah peristiwa Palagan Ambarawa. Di Magelang, tentara sekutu melucuti senjata TKR dan mendapatkan perlawanan dari tentara Indonesia, sehingga sekutu meninggalkan Magelang menuju benteng Ambarawa. Pertempuran pun berkobar di Ambarawa pada tanggal 12 sampai 15 Desember 1945 antara sekutu dan TKR di bawah pimpinan Kolonel Sudirman, dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa. Solih-solihah, berdasarkan penjelasan tadi, sekarang waktunya berlatih ya. Kalian buka buku paket kalian tema 7 halaman 81. Ada 2 latihan yang harus kalian kerjakan, yaitu mencari arti dari kata atau istilah dalam Kamus Bahasa Indonesia. Yang kedua, kalian diminta untuk menuliskan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada buku paket kalian sudah ada contohnya. Nah, selamat mengerjakan. Semangat mengerjakan tugas ya. Solih-solihah kelas 5, kita lanjutkan pada pembahasan mengenai pembentukan pemerintahan Indonesia. Setelah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, supaya menjadi sebuah negara yang utuh dan berdaulat, maka pemerintah Indonesia membentuk sebuah susunan pemerintahan. Yang pertama yang dilakukan adalah melakukan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945 disahkan beberapa keputusan. Yang pertama, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih Presiden Insinyur Soekarno dan Wakil Presiden yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. Langkah yang kedua yaitu pembentukan lembaga-lembaga negara. Pada sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945 melalui panitia kecil yang dibentuk oleh Presiden Soekarno menghasilkan beberapa keputusan. Yang pertama, Republik Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi. Yang kedua, pembentukan Komite Nasional Daerah. Langkah yang ketiga yaitu pembentukan departemen dan penunjukan para menteri. Pada sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945, Presiden Soekarno membentuk 12 kementerian dalam kabinet, 4 menteri negara, dan 4 lembaga tinggi negara. Sekarang ayo cari tahu, apa sih kepanjangan BPUPKI dan PPKI itu? Nah, anak-anak hebat kelas 5, kita lanjutkan. Setelah kalian mempelajari bagaimana perjuangan merebut kemerdekaan dan juga bagaimana perjuangan rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaan negara kita, maka seharusnya kalian dan kita semua rakyat Indonesia semakin cinta dengan tanah air kita, bangsa kita Indonesia. Negara kita Indonesia memiliki banyak keberagaman.
Di antara keberagaman di Indonesia berdasarkan unsur-unsur budayanya, kita bagi menjadi 7 bagian. Kita bahas sebagian di antaranya ya. Yang pertama yaitu unsur religi atau kepercayaan. Di Indonesia terdapat beberapa agama dan sistem kepercayaan yang berbeda-beda. Agama-agama yang ada di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Antar umat beragama di Indonesia dapat hidup secara rukun dan damai. Unsur yang kedua yaitu mata pencaharian atau pekerjaan. Warga Indonesia memiliki berbagai macam mata pencaharian. Ada yang menjadi petani, ada yang menjadi nelayan, dan sekarang yang paling banyak diminati oleh generasi muda sekarang adalah menjadi karyawan di sebuah perusahaan. Yang ketiga adalah unsur teknologi dan peralatan. Nah, berdasarkan mata pencaharian atau pekerjaan yang berbeda-beda itu, maka di antara warga negara Indonesia masih ada yang menggunakan alat atau sarana yang sangat sederhana atau alat-alat tradisional. Contohnya, para petani masih ada yang menggunakan hewan sapi atau kerbau untuk mengolah sawahnya. Sedangkan ada juga sebagian masyarakat yang sudah menggunakan teknologi canggih seperti peralatan komputer dan sebagainya untuk menunjang pekerjaannya masing-masing. Unsur yang keempat yaitu kesenian. Nah, bangsa Indonesia dikaruniai dengan berbagai macam suku bangsa yang memiliki corak kesenian tradisional. Ada yang seni tarinya sangat menonjol. Ada juga yang mempunyai seni ukir, seni lukis, dan juga seni pendalangan atau wayang, maupun seni batik dan seni bela diri. Nah, semuanya merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita pertahankan. Nah, solih-solihah kelas 5, kita sampai pada akhir pembelajaran kita hari ini ya. Ayo menari tortor. Tari tortor adalah tari daerah yang berasal dari suku Batak, Sumatera Utara. Penari tortor memakai kain ulos yang merupakan kain tenun khas Batak. Ciri gerakan tari tortor adalah pada gerakan tangan dan kaki yang sederhana. Coba kalian perhatikan video ya. Gerakan tari tortor yang pertama yaitu posisi siap menari. 2. Posisi menggerakkan tangan dan lutut. 3. Posisi menggerakkan tangan di atas pundak. 4. Posisi tangan digerakkan ke samping kanan lalu ke samping kiri. Kalian bisa praktekkan di rumah ya. Selamat mencoba. Alhamdulillah solih-solihah kelas 5. Demikianlah perjumpaan kita pada hari ini. Bu Guru ucapkan terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.